malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah masih dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, BPR Arta Kedaton Makmur Bandar Lampung dirampok, 3 korban mengalami luka tembakan. Perampok bersenjata api terjadi di Bank Perkreditan Rakyat Arta Kedaton Makmur, Teluk Betung, Bandar Lampung pada Jumat 17 Maret 2023 pagi. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto mengatakan pelaku perampokan beraksi seorang diri. Pelaku perampokan beraksi dengan menentang 1 senpi rakitan jenis revolver dan 1 juga airsoft gun. Ino melanjutkan aksi pelaku mengakibatkan 3 orang mengalami luka tembak. Adapun korbannya yakni 1 karyawan bank, 1 satpam BPR Arta Kedaton Makmur dan 1 lagi satpam Bank Mayora yang lokasinya bersebelahan. Ia mengatakan 3 lokasi dan 3 korban ini terkena peluru yang ditembakkan oleh pelaku. Kapolresta menyebut ketiga korban yakni telah dibawa ke rumah sakit Budi Medika untuk mendapatkan penanganan medis, sedangkan pelaku telah diamankan ke Mapolresta Bandar Lampung. Sementara sejumlah saksi di TKP mengaku mendengar adanya suara tembakan beberapa kali saat perampok BPR Arta Kedaton Makmur Bandar Lampung ini menjalankan aksinya. Arpani, salah satu satpam di Pasar Kangkung Teluk Betung, mengatakan ia tahu perampok setelah mendengar suara tembakan. Menurut Arpani, ketiga korban diduga mengalami luka tembak saat berusaha menyelamatkan uang yang hendak diambil pelaku. 2 korban merupakan karyawan dan 1 satpam BPR dan satu lagi adalah satpam Mayora. Sedangkan 1 orang lagi berada di lokasi bersebelahan dengan BPR Arta Kedaton Makmur ini. Sementara itu pelaku perampokan ini bernama Heri Gunawan, warga Kelurahan Kampung Sawah, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan, pihaknya telah mengidentifikasi salah satu pelaku berinisial HG. Menurutnya berdasarkan hasil penyelidikan awal, 1 orang pelaku berhasil diidentifikasi bernama HG, warga Tanjung Karang Timur. Saat ini pelaku tengah intensif melakukan pemeriksaan pelaku dan juga saksi-saksi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 unit motor Honda Vario berwarna merah, 2 pucuk senjata api airsoft gun dan jenis revolver dan juga Glock. Kabid Humas juga menjelaskan, ia mengetahui terhadap kasus ini. Dan ia mengatakan mengatensi terhadap kasus yang tengah terjadi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media sekalian, pada sore hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan kasus 365 pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Malahayati, Teluk Betung Selatan, tepatnya di Bank Arta Kedaton. Kejadian pada pukul 09.00 WIB, di mana seorang pelaku inisial HG beserta 2 orang lainnya menggunakan 2 sepeda motor turun di lokasi yang pada saat itu yang turun hanya 1, yaitu HG, kemudian melakukan pengejaran kepada teller Bank Arta Kedaton. Berita selanjutnya, ibu hamil 7 bulan dan bayinya tewas kecelakaan di Wates, Lampung Tengah. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Sumatera di ruas Wates, Lampung Tengah pada Jumat 14 Maret 2023 pagi.
Pada peristiwa tersebut, seorang ibu hamil 7 bulan berikut anaknya menjadi korban kecelakaan. Berdasarkan video amatir berdurasi 21 detik yang beredar, bayi yang dikandung korban lahir di tempat kejadian peristiwa laka lantas. Sementara itu ibu yang menjadi korban meninggal dunia di TKP. Sementara bayinya itu langsung dievakuasi oleh warga sekitar. Kepala UPTD Puskesmas Wates Ani mengatakan kejadian ini sekitar pukul jam 8 pagi. Saat kejadian itu pihak Puskesmas langsung meluncur ke lokasi untuk memberikan penanganan terhadap korban. Sang ibu dinyatakan tewas, sementara bayi yang lahir langsung diupayakan mendapatkan penanganan di UGD RS Damang Sepulau Raya. Menurut Ani, bayi kondisinya sangat lemah, nafasnya pelan dan juga saat dibawa ke UGD Damang Sepulau Raya, Heni selaku perawat Puskesmas Wates mengatakan sayangnya nyawa sang bayi tak tertolong setelah tiba di RS Damang Sepulau Raya. Sebelum kecelakaan, motor yang ditumpangi ibu hamil 7 bulan ini berusaha menghindari seseorang yang sedang membuka pintu kanan bagian depan mobil yang sedang parkir di pinggir jalan. Akibatnya motor menghindar ke kanan dan terjadi laka lantas di depan Pasar Wates, Lampung Tengah. Kepala Unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Tengah Polda Lampung Ibda Aromonita Sari mengatakan akibat kejadian itu menewaskan korban ibu hamil 7 bulan berikut bayi yang dikandungnya. Menurutnya motor Honda Beat berplat nomor BE 2750HY yang dinaiki ibu hamil ini melaju dari arah Bandar Lampung menuju Gunung Sugih di Jalan Lintas Sumatera Kampung Wates, Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah. Saat motor korban melintas, di depan terlihat minibus Daihatsu Sigra BE 1853CL sedang parkir di jalan. Pengemudi minibus ini yang sedang parkir kemudian membuka pintu kanan mobil ini saat korban melintas. Pengendara motor kehilangan kendali dalam berusaha menghindari lalu jatuh ke kanan jalan. Pada waktu yang bersamaan, Arum juga menjelaskan melaju dari arah belakang truk tronton Hino BE 888AD yang berdekatan dengan korban. Kemudian roda belakang sebelah kiri truk menabrak tubuh ibu hamil tersebut. Akibat tertabrak, bayi yang berada di dalam kandungan wanita itu keluar. Berita selanjutnya, modus janji bekerja di SPBU, wanita asal Pesawaran tipu 44 warga Pringsewu hingga ratusan juta rupiah. Bermodus janjikan kerja di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, seorang wanita asal Pesawaran ditangkap Polsek Pringsewu Kota Polres Pringsewu, Polda Lampung. Hal tersebut diungkapkan Kapolsek Pringsewu Kompol Ansori Samsul Bari pada Jumat 17 Maret 2023 siang. Dijelaskan oleh Ansori, pelaku penipuan ini adalah FJA, 32 tahun, warga Gedong Tataan Pesawaran. Ansori mengatakan pelaku diamankan terkait dugaan penipuan dengan modus bisa memperkerjakan korban menjadi karyawan di salah satu SPBU baru di Pringsewu. Pelaku juga menjanjikan korban bekerja di SPBU baru di Pringsewu ini dengan gaji 3 sampai dengan 4 juta per bulannya. Terungkap pula kasus penipuan yang dilakukan FJA ini berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut dilaporkan dari salah satu korban. Pengaduan disampaikan korban Samsianto warga Pringsewu Utara di Polsek Pringsewu Kota. Menurutnya dalam melakukan aksinya para korban ditarik uang sejumlah 3,5 juta sampai 4 juta rupiah. Ia menyebut korban dari penipuan yang dilakukan oleh FJA berjumlah 44 orang dan pelaku berhasil meraup keuntungan sebesar hampir 200 juta. Dipaparkan Ansori sebelumnya pelaku tidak pernah bekerja atau terlibat hubungan dengan pihak SPBU sehingga apa yang ia sampaikan dan janjikan kepada korban hanyalah karangan pelaku saja. Pelaku juga mengaku nekat menipu lantaran tak memiliki uang untuk proses persalinan dan juga kebutuhan hidup sehari-hari. Dari analisa kepolisian, Ansori menjelaskan motif pelaku karena ekonomi akibat sang suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Lanjutnya, uang hasil penipuan ini telah dihabiskan pelaku untuk membayar hutang, proses persalinan dan juga belanja kebutuhan sehari-hari. Dalam proses penyidikan perkara FJA dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan juga ancaman pidana penjara 4 tahun. Sementara pelaku FJA mengatakan tiap korban yang ditarik diharuskan menyetor uang sebesar 3,5 sampai 4 juta dengan dalih biaya administrasi.
Ya benar, ya telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh saudari berinisial NA dan sekarang sudah kita amankan dengan modus yang dilaksanakan dengan cara merekrut masyarakat, orang-orang yang ingin bekerja sebagai tenaga di SPBU. Kemudian yang bersangkutan ini sudah menentukan nilai uang untuk sebagai pelicin supaya bisa masuk dengan nilai satu orang 3.500.000. Kemudian korban yang sekarang ini masih sementara yang bisa kita kompulir berjumlah ada 36, terdiri dari 26 di wilayah Pringsewu, kemudian 10 berada di wilayah Sawaran dengan modus seperti itu. Demikian. Untuk nilai jumlah yang hasil dari penipuan itu berapa jumlah totalnya itu, Pak? Hasil dari penipuan itu kita total berjumlah 190 juta dan uang yang diterima oleh terduga pelaku sebagai saudari NA ini digunakan untuk keperluan hari-hari dan membayar hutang uang tersebut. Untuk pelaku sendiri dia bekerja seorang diri atau ada rekan lainnya, Pak? Sementara yang dapat kita sampaikan baru seorang diri. Kalaupun nanti kalau ada pengembangan lebih lanjut, penyidik masih melakukan pendalaman. Terus pasal yang akan dijerat, Pak? Pasal yang dijerat pasal 378 KUHP, yaitu penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun. Istri Karomani mangkir dari panggilan JPU KPK, saksi sidang duga suap PMB Unila. Sidang terdakwa Profesor Karomani CS terkait dugaan korupsi penerimaan mahasiswa Barut Universitas Lampung tahun 2022 hadirkan 10 orang saksi. Semula JPU KPK berencana menghadirkan 12 saksi, namun 2 orang saksi mangkir dari persidangan tersebut. Adapun 2 orang yang tidak hadir dalam persidangan adalah istri terdakwa Karomani, Enung Juhartini, serta seorang lagi bernama Mahfud Santoso. Adapun sidang lanjutan pembukaan dugaan suap PMB Unila 2022 ini terhadap 3 mantan pejabat Unila digelar di ruang Pagirman Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Selasa 14 Maret 2023 mulai pukul jam 1 siang. Diketahui pula saksi yang hadir dalam persidangan antaranya ada Ahmad Fauzi, Imas Mustoh, Uum Marlina, dan juga Husnan. Kemudian juga ada Muhammad Anton Wibowo, Gusnarwati, Happy Asasi, dan Diki Hidayat. Lalu ada juga saksi yang pernah diperiksa sebelumnya yakni Muaimin, Kabiro Bidang Perencanaan dan juga Humas Unila, serta ada Budi Sutomo yang diketahui para saksi yang hadir ini diagendakan untuk dimulai minta keterangannya dalam proses pembukuan juga pembuktian perkara yang menjerat 3 terdakwa kasus Karomani PMB Unila tahun 2022. Adapun ketiga terdakwa yang dimaksud yakni mantan Rektor Unila Profesor Karomani, mantan Warik 1 Bidang Akademik Unila Profesor Haryadi, dan ex-ketua Senat Unila Muhammad Basri. Diketahui pula ini merupakan rangkaian persidangan yang ke-16 dalam kasus yang menjerat mantan Rektor Unila Karomani CS. Dari 16 persidangan tersebut, JPU KPK telah menghadirkan lebih dari 65 orang saksi. Berita selanjutnya, curi 3 sapi dan 2 kerbau, 3 pria dijaring petugas Polres Lampung Timur. Petugas Satreskrim Polres Lampung Timur berhasil mengamankan 3 orang pelaku pencurian 3 ekor sapi dan 2 kerbau di Lampung Timur. Ketiga pelaku diamankan dalam operasi Cempaka Krakatau 2023. Adapun ketiga pelaku ialah DRM 43 tahun, warga dusun 5 Desa Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan.
Ada pula AP 45 tahun warga Dusun 5 Desa Sidodadi Asri Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, kemudian satu pelaku lagi yakni EW 47 tahun warga Desa Sukaraja Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung. Selain 3 pelaku, polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yakni KD dan juga FR. Hal tersebut dikemukakan Kasat Reskrim Polres Lampung Timur Ibtu Johannes Erwin Perlindungan Sihombing saat dikonfirmasi pada Jumat 17 Maret 2023 hari ini. Ia menjelaskan peristiwa pencurian terjadi di 2 lokasi dan juga di waktu yang berbeda. Peristiwa pertama terjadi pada Selasa 17 Januari 2023 pukul 6 pagi. 3 ekor sapi dicuri dari kandang sapi di tengah pesawahan di Dusun 7 Desa Tambah Subur, Waibungur, Lampung Timur. Para pelaku pencuri ini ada 3 ekor sapi betina dari kandangnya dan juga membawanya ke kebun karet di Desa Tanjung Kencono. Selanjutnya pelaku menyembelih dan juga memotong sapi di kebun karet itu. Lalu isi perut ini ditinggalkan di kebun karet tersebut. Setelah itu daging sapi yang telah dipisahkan dari tulang dibawa pelaku menggunakan mobil. Akibat kejadian itu korban mengalami kerugian sebesar 28 juta rupiah. Kemudian dari peristiwa kedua dilakukan pelaku di area pesawahan Dusun 6 Desa Tambur Waibungur, Lampung Timur pada Rabu 8 Maret 2023 sekitar pukul jam 6 pagi. Kali ini para pelaku mencuri seekor kerbau jantan dan seekor kerbau betina milik warga. Akibatnya korban mengalami kerugian sebesar 36 juta rupiah. Lalu pada hari Kamis 19 Maret 2023 pukul 5 pagi, tim TKP 308 Diskretmu Polda Lampung, TKP 308 Presisi Polres Lampung Timur, TKP 308 Presisi Polsek Waibungur, dan juga TKP 308 Presisi Polsek Batanghari mengamankan 3 orang pelaku. Mulanya EW diamankan di wilayah Waikanan, setelah itu lalu dilakukan pengembangan dan diamankan 2 pelaku lainnya. Berdasarkan keterangan ketiga pelaku didapatkan nama-nama pelaku lainnya yang belum diamankan yakni KD dan juga FR. Selain pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti mobil pickup Daihatsu Grand Max berwarna putih serta 1 sajam jenis pisau yang digunakan pelaku menyembelih hewan curiannya ini. Berita selanjutnya, Pasadena Seluler memberikan promo cashback hingga 1,5 juta pembelian handphone. Pasadena Seluler di Jalan Brigjen Katomsip nomor 25 Bandar Lampung hadirkan promo yang berlangsung di bulan Maret 2023. Sales Marketing Pasadena Seluler Anton mengatakan promo ini adalah Realme 10 Pro dengan harga Rp4.999.000 mendapatkan cashback sebesar Rp100.000 sampai dengan 23 April. Selain itu, setiap pembelian handphone tertentu selama bulan Ramadan akan mendapatkan cashback hingga 1,5 juta. Tak hanya itu saja, Anton pada Jumat 17 Maret 2023 ada gratis aksesoris berupa adaptor, handsfree, tempered glass, dan juga softcase sampai dengan 20 Maret. Berikutnya ada cashback yang berlaku hingga 31 Maret. Dari setiap pembelian smartwatch series S1 Active 2 juta mendapatkan cashback 200.000. Sedangkan pembelian Xiaomi Smart Brand 7 mendapatkan 700.000. Ini mendapatkan cashback 100.000. Kemudian untuk pembelian Mi Vacuum Robot Move 2 Lite dengan harga 2,8 juta ini mendapatkan cashback 200.000. Berikutnya pembelian Mi Smart Air Fryer 3,5L seharga 1,1 juta ini mendapatkan cashback senilai Rp100.000. Promo selanjutnya ada gratis Oppo Onco Buds jika melakukan pembelian Oppo A77s dan juga Reno 8T 4G dan juga 5G selama persediaan masih ada. Gratis Garskin Premium senilai Rp100.000 untuk pembelian Oppo A17 dan A57 selama persediaan masih ada. Lalu gratis bracket setiap pembelian TV Android Xiaomi 65 inch yang juga berlaku selama persediaan masih ada. Selain itu memberikan promo, Pasadena Seluler juga menghadirkan handphone terbaru Realme C55N FG yang harganya 2 jutaan. Handphone ini memiliki RAM 8 GB, memori internal 256 GB, serta kamera belakangnya 64 MP dan juga kamera depannya 8 MP.
atau megapiksel. Baterainya 5000 mAh dengan pengecasan 33 watt Super VOOC yang juga membuat baterai terisi 50% dalam waktu 28 menit. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.